Kemudian jadi kalau nanti Google Classroom dipakai enggak? Dipakai untuk ini sebagai backup ya. Jadi nanti kalau misalnya Eldiru susah masuk, nanti materinya masuk ke Google Classroom. Nah, sementara kalau bisa masuk dengan mudah, kita masuk ke Eldiru saja karena yang punya Unsud. Kita cintai produk-produknya Unsud. Terus materinya untuk pertemuan kali ini, sebelum masuk materi, absensi dulu ya. Untuk absensi perkuliahan juga sudah saya buat di Eldiru. Nanti silakan di absensi di sana, klik present ya, P. Kemudian setelah absensi, untuk kali ini juga saya bikin kuesioner, silakan diisi. Tujuannya pengen tahu apakah mata kuliah untuk online ini kira-kira preferensinya gimana, pilihannya. Apakah pinginnya PDF aja atau PPT saja atau Jimmy terus atau Zoom terus dan sebagainya, silahkan. Termasuk yang paling penting itu apakah nanti teman-teman udah dapat bantuan kuota dari pemerintah atau belum. Nah, jadi itu mungkin untuk kali ini juga ada saya siapin pretestnya. Pretestnya itu seminggu ya, nggak harus dikerjain hari ini kalau banyak kuliah. Yang materi yang sudah-sudah. Nah, kemudian untuk materi kali ini itu meliputi sebenarnya yang pertama itu kristal field theory, teori medan kristal. Itu ada beberapa pertemuan, mungkin 3-4 saya bayangin. Kemudian setelah itu ada teori orbital molekular. Nah, untuk CFT sendiri materi yang pertama sampai ketiga keempat itu sebenarnya dibagi-bagi karena memang ada pembagiannya ya. Jadi yang pertama yang enteng dulu kita bicara tentang warna dan sifat magnet. Kemudian yang kedua kita mungkin bicara tentang CFSE ya. Jadi tentang ini dulu mungkin menghitung ligan kuat, ligan lemah, kemudian high spin, low spin, kemudian setelah itu ada penghitungan CFSE, kemudian setelahnya ada Jahn-Teller effect, sama sistem untuk yang tetrahedral, square planar, dan sebagainya. Nah, setelah itu molecular orbital theory, kita bicara mungkin satu pertemuan aja karena itu materi lumayan berat. Kalau terlalu banyak di ini nanti masuk materi S2. Nah, kemudian setelah molecular orbital teori, kita masuk ke kestabilan. Nah, kestabilan kompleks ini nantinya yang penting untuk mata kuliah selanjutnya, yaitu mekanisme reaksi senyawa anorganik. Nah, jadi itu juga kemungkinan sekitar 2 pertemuan. Nah, untuk kali ini kita bahas yang mudah dulu, yaitu tentang teori medan kristal ya, kaitannya dengan warna dan sifat magnet senyawa kompleks. Jadi nanti teori medan kristal itu juga ada hitung-hitungannya, ada pemikiran yang mungkin agak berat, tapi kali ini kita akan ambil yang paling mudah dulu untuk pertama kali. Nah, ini nanti juga kita jimit mungkin cuma sekali pertama mungkin atau berikutnya mungkin yang terakhir, pertemuan terakhir kalau sempat, kalau enggak ya mungkin ini pertama dan terakhir, atau mungkin ya nanti dilihat aja. Karena mungkin juga teman-teman tidak semuanya punya kuota, plus saya juga sendiri juga tidak sepenuhnya punya kuota karena saya juga belum dosen aktif, jadi tidak dapat bantuan kuota, jadi saya harus ke kampus juga. Kalau di rumah bisa, tapi tidak dijamin ya pulsanya, kadang suka putus nyambung gitu internetnya, jaringannya. Jadi kita sekarang bicara tentang warna dan sifat magnet senyawa kompleks. Nah, jadi yang sudah dipelajari dari Pak Roy kan tata nama sudah, ada isomer dan sebagainya. Nanti untuk bisa dicoba di pretestnya, silahkan ditinjau kembali yang kemarin baru dipelajari. Nah, kita masuk ke sifat kompleks logam transisi. Yang paling utama itu biasanya si kompleks logam transisi itu
yang menarik ya. Dan kenapa menarik? Karena ini bisa diamati baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi ketika kita mensintesis suatu kompleks, misalnya Anda mau bikin senyawa baru kompleks untuk kompleks misalnya metal organic frameworks untuk obat antiinflamasi gitu. Nah, ini cara analisisnya gimana? Salah satunya ya warna ya. Jadi dari warna itu kita bisa tahu, oh yang terjadi sebenarnya ada ligan apa, ada logam apa gitu. Kenapa warnanya cenderung muda, kenapa warnanya cenderung tua. Itu bisa secara kuantitatif, bisa kualitatif ya, bisa jadi dengan warna. Kemudian juga paramagnetik juga bisa. Jadi kalau mau serius ini harus pakai EPR ya, elektron paramagnetic resonance, tapi secara umum ya kalau misalnya dia tertarik ke medan magnet dan sebagainya, itu menunjukkan ada misalnya yang paling kuat ya ferromagnetisme gitu. Nah, jadi warna dan sifat magnet itu menunjukkan analisis awal dari suatu logam transisi. Nah, untuk karakteristik lainnya itu biasanya kita bisa memakai spektroskopi UV phase ya yang kita punya, atau yang sebenarnya sederhana itu biasanya IR ya, spektroskopi inframerah. Kita juga tidak punya, tapi bisa mengirim sampel ke tempat lain. Nah, jadi yang pertama itu tadi saya ulangi lagi, warna bergantung pada ligan dan ion logam, terutama ligan. Nah, kemudian paramagnetik, Anda mungkin sudah pernah dengar istilah magnet paramagnetik, diamagnetik itu karena ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, contohnya ini ya, besi hexacyanoferrat itu 3- itu mempunyai satu elektron tidak berpasangan. Kemudian besi dengan ligan hexafluoro itu mempunyai 5 elektron tidak berpasangan. Biasanya akan cenderung paramagnet. Sementara kita mungkin juga bisa memprediksikan bahwasanya kalau saya punya nikel itu kemungkinan diamagnetik gitu. Kompleks nikel itu biasanya diamagnetik karena dia nanti larinya ke nikel 2+ atau nikel 0 ya. Jadi dia tidak mempunyai elektron D yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan. Nah, ini tentang warna dan paramagnetisitas. Nah, kita bicara tentang ini fokusnya, tapi juga tidak hanya ini, tapi dasar teorinya. Nah, masuk ke slide berikutnya. By the way, ini PDF-nya sudah saya upload di Eldiru juga. Terus nanti kalau ada pertanyaan, bisa sih open mic, tapi bisa juga kalau mau yang lebih ini misalnya nggak harus sekarang gitu. Kalau misalnya Anda dengerin terus mau bertanya nanti takut keganggu konsentrasinya dan sebagainya, bisa dituliskan di forum diskusi di Eldiru. Nah, nanti ada teman-teman bisa jawab sendiri antar teman atau saya juga bisa jawab. Nah, kita bicara tentang teori medan kristal ya. Jadi teori medan kristal ini merupakan salah satu model ikatan dalam kompleks logam transisi, di samping teori yang lainnya, misalnya valence bond teori atau molecular orbital teori. Teori ini kalau bisa dianalogikan itu ada di tengah-tengah ya, jadi tidak terlalu susah, tapi juga tidak terlalu mudah seperti VBT. VBT itu kan yang sudah Anda ketahui ya, jadi S2P misalnya SP3D2, D2SP3 dan sebagainya itu VBT. Kalau teori orbital molekul Anda kita bicara tentang sistem delokalisasi ya. Jadi elektron pada orbital sigma, kemudian ada elektron sigma, ada elektron pi, jadi ada nantinya ada HOMO, ada LUMO dan sebagainya, itu molekular orbital teori. Kalau teori medan kristal itu model ikatannya masih terlokalisasi, menjelaskan sifat-sifat kompleks logam yang teramati dan berfokus pada orbital D. Jadi fokusnya nanti kita bicara tentunya orbital D. Jadi pengembangan sedikit dari kimia organik, kimia yang sudah Anda pelajari. Nah, kemudian di sini ligan itu dipandang sebagai titik muatan negatif yang
diasumsikan ikatannya ionik. Jadi logam itu pasti positif, ligan itu pasti negatif. Jadi interaksinya elektrostatis. Nah, jadi itu ya. Jadi kajiannya ionik ya. Jadi antara logam yang positif dengan ligan yang negatif. Nah, selanjutnya kita lihat untuk orbital D. Orbital D itu terdiri dari 5 macam suborbital ya. Jadi kalau S itu kan 1, P itu 3, D itu 5. Nah, 5 itu apa aja? Itu yang pertama itu yang paling atas adalah dx kuadrat minus y kuadrat dan dz kuadrat. Ini adalah orbital yang cuping-cupingnya atau lobnya itu mempunyai amplitudo maksimum pada sumbu kartesian ya. Jadi bertepat dengan sumbunya. Jadi kalau Anda menggambarkan X sama Y, kemudian dalam bidang 3 dimensi ya. Jadi kalau X, Y-nya di atas kertas, maka Z-nya itu keluar dan masuk ke dalam kertas. Nah, kalau di sini Z itu ditaruh di atas biasanya. Tapi intinya ada yang di sini ditulis Y-nya di atas, ada yang Z-nya di atas. Intinya adalah untuk orbital 2 orbital dx kuadrat minus y kuadrat dan dz kuadrat itu amplitudo maksimumnya itu berada pada sumbu koordinat. Jadi y dan z. Nah, kemudian jadi kalau dx kuadrat min y kuadrat itu kalau Anda lihat ya berarti ada di sumbu x dan y. Kemudian kalau dz kuadrat itu ada di sumbu z. Nah, selanjutnya ada 3 orbital lagi yang namanya itu diwakili oleh 2 ini ya sumbu orbital dxy, dyz dan dxz. Nah, ini untuk orbital ini amplitudo maksimum dari cuping-cupingnya itu adalah 45 derajat di sekitar dari orbital yang disebutkan. Nah, jadi misalnya dxy itu berarti dia adalah 45 derajat maksimum amplitude pada orbitalnya di sekitar sumbu X dan Y. Demikian juga dxz 45 derajat di sekitar sumbu X dan Z, dan dyz itu sumbu cupingnya ada di 45 derajat di sekitar sumbu Y dan Z. Nah, ini kelima dari orbital D ya. Silakan mungkin bisa dimengerti ya. Jadi suatu saat di seminar pendadaran mungkin ditanyakan, coba bisa nggak gambarin gitu. Ada berapa sih orbital D itu? Ada 5. Nah, ini bisa digambarkan. Nah, selanjutnya, kok nggak mau? Nah, ini dia. Nah, jadi teori medan kristal itu interaksi elektrostatis. Nah, maksudnya elektrostatis itu gimana? Tentunya ada elektron ya. Jadi elektron itu kan ada dari ligan. Nah, sementara orbital D itu juga mempunyai elektron. Nah, jadi pasangan elektron bebas pada ligan itu nantinya akan ditolak oleh elektron pada orbital D. Nah, jadi karena elektron ketemu elektron kan sama-sama negatif, maka saling tolak-menolak. Nah, interaksi inilah yang disebut dengan medan kristal. Maka dari itu namanya teori medan kristal. Nah, karena sifatnya ionik juga kan, kristal kan ya ionik gitu. Jadi, crystal field ya. Kemudian, interaksi ini akan mempengaruhi energi orbital D. Otomatis ketika ada tolak-menolak, itu maka energinya dengan sendirinya akan terpengaruh. Dan pengaruhnya itu kira-kira naik apa turun kalau energi dari interaksi tolak-menolak? Naik ya. Jadi energinya akan naik. Nah, jadi kira-kira kalau digambarkan semacam ini. Teori medan kristal oktahedral itu ligan tertarik kepada muatan plus ion logam, tapi nantinya akan tertolak oleh elektron dari
orbital D. Jadi interaksinya semacam ini. Dan kalau kita bicarakan untuk medan kristal oktahedral, itu kalau kita lihat bentuknya seperti ini ya, oktahedral segi 6, itu kita lihat ada, jadi tolak meloknya itu ada di bagian ya oktahedralnya ini, ada di sekitar dari sumbu X dan Y dan Z itu paling ligan itu akan datang dari daerah situ. Gitu. Jadi ligan mendekatinya dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, otomatis akan ada yang orbital yang mengalami tolakan maksimum, yaitu adalah orbital yang ada di sekitar sumbu X dan Y dan Z itu tadi, yaitu dua orbital pertama yang kita sebutkan tadi, yaitu D X kuadrat min Y kuadrat dan DZ kuadrat. Nah, jadi kira-kira semacam ini ya kalau digambarkan secara oktahedral itu ligan akan datang dari keenam arah ini. Pada gambar A sampai F itu ligannya sama, yang warnanya biru, dia akan menyerang dari arah sumbu orbital X, Y, dan Z. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah atas, itu dia akan bertemu langsung dengan amplitudo maksimum cuping dari DZ kuadrat dan DX Y kuadrat min Y kuadrat. Nah, sementara di sebelah bawah, itu ligan tidak bertemu langsung dengan amplitudo maksimum dari ketiga orbital lainnya, DXY, DYZ, dan DXZ. Oleh karena itu, interaksi dengan DX kuadrat dan DX kuadrat minus Y kuadrat dikurangi, dan satunya lagi DZ kuadrat itu interaksinya paling tinggi. Tolak menolaknya paling tinggi, otomatis kedua orbital ini yang paling mengalami pengaruh dari si ligan. Nah, dari sini, ini sesuatu yang baru mungkin, dari sumbu ligan keseluruhan atom logam yang bulat itu nantinya akan terjadi splitting energi. Jadi dari 5 isolated metal ion ini nantinya akan pecah menjadi 2 level ya. Dengan level yang ada di bawah itu 3, yang ada di atas itu 2. Nah, level yang ada di bawah itu DXY, DXZ, dan DYZ. Energinya lebih rendah karena memang dia tidak bertemu langsung dengan ligan untuk berinteraksi. Sementara kalau yang DZ kuadrat dan DX kuadrat minus Y kuadrat itu secara energi akan lebih tinggi karena dia bertemu langsung dengan ligannya, sehingga dia berinteraksi penuh dengan ligannya, otomatis energinya akan naik ya, karena ada gaya tolak menolak tadi. Nah, 3 orbital level yang di bawah ini namanya T2G. Ini istilah spektroskopi ya, dalam simetri ya, diturunkan secara simetri. G itu artinya karena orbital D itu simetris, maka dia G. Yang atas juga EG, itu G itu karena simetris. Kemudian T2 itu karena triply degenerated. Kalau E itu dia doubly degenerated. Nah, triply karena ada 3 di sini. Kita lihat kalau E yang di atas itu double ya, ada 2 dengan level energi yang sama. Nantinya kalau ini strukturnya itu bukan oktahedral, nanti bisa beda lagi. Contohnya untuk tetrahedral itu dibalik, EG-nya yang di bawah, T2G-nya ada di atas. Jadi tidak selalu T2G itu di bawah. Ya karena melihat dari interaksi ligannya bagaimana, sehingga orbital yang ada di atas yang di bawah itu nanti yang ketemu ligan yang paling kuat yang ada di atas gitu. Tidak selalu harus DZ kuadrat dan DX kuadrat minus Y kuadrat. Kalau oktahedral seperti ini, kalau tetrahedral dibalik. Nah, kemudian dari jarak antara D orbital yang ada di bawah T2G dengan yang ada di atas EG, itu ada pemisahan sebesar delta O. Nah, delta O itu pemisahan keseluruhan antara orbital EG dan T2G itu mempunyai energi permisahan sebesar itu tadi ya, delta O ya. Jadi energi pemisahan medan oktahedral.
atau octahedral field, apa ya bahasa Inggrisnya saya lupa. Nah, jadi delta O ini O karena octahedral ya, tapi kalau delta T berarti tetrahedral dan seterusnya. Nantinya besarnya itu untuk delta O dari T2G itu minus 2/5 dari delta O, karena totalnya ada 5 ya, ada 5 suborbital, kemudian dia turun ke bawah minus besarnya tentunya tergantung dari yang di atasnya minus 2. Sementara kalau yang di atas itu dia tandanya plus, artinya dia apa namanya, naik ya secara energi. Jadi kalau nanti Anda menghitung CFSE besarnya itu sekitar minus 8/5 delta O, nah berarti itu nanti dia diturunkan energinya, berarti lebih terstabilkan. Kalau angkanya plus ke atas berarti dia naik secara energi, mengurangi kestabilan dan seterusnya. Nah, keseluruhan energi itu nantinya dipertahankan. Nah, ini tadi ya, energi ketiga orbital T2G diturunkan oleh 2/5 delta O, dan EG itu 3/5 ke atas relatif terhadap bidang kristal bola secara keseluruhan, yaitu 5 ya. Nah, yang menentukan besarnya delta O itu tentu ligan. Karena ligan yang membuat ini semua ya, jadi bisa terjadi splitting ini ya karena ada ligan. Nanti bisa dilihat baik di teori medan kristal maupun di teori orbital molekul. Nah, nantinya akan ada muncul istilah-istilah yang nanti pada pertemuan berikutnya akan semakin dijelaskan lagi, yaitu yang pertama adalah medan lemah dengan medan kuat. Kalau Anda lihat gambar yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan, itu delta O-nya itu beda tingginya. Yang di sebelah kiri itu delta O kecil, yang di sebelah kanan itu delta O besar. Maaf, itu saya salah ketik ya. Yang di sebelah kanan itu delta O-nya besar. Nah, yang di sebelah kiri, karena dia itu delta O-nya kecil, itu disebut dengan medan lemah. Nah, kalau di sebelah kanan, delta O-nya besar, itu disebut dengan medan kuat. Nah, jadi ini tentunya dipengaruhi oleh ligan. Ligan yang mempengaruhi pembentukan delta O yang kecil namanya ligan lemah. Sementara ligan yang mempengaruhi pembentukan delta O yang besar itu namanya ligan kuat. Kemudian nantinya pengaruhnya ke elektron, penempatan elektron ya. Anda tahu, masih ingat aturan Aufbau, aturan Hahn. Nah, jadi elektron mengisi ke level energi yang paling rendah dulu. Nah, kemudian elektron cenderung akan berpasang-pasangan. Nah, kalau pada dalam splitting itu kalau medan lemah itu nantinya ini kan sebenarnya orbital D sama-sama ya. Kalau di normally itu 5 itu kan berjejer biasa. Sehingga bisa diisi satu semuanya sampai kamarnya penuh 5 baru berpasangan. Nah, kalau weak field itu masih bisa seperti itu. Jadi orbitalnya mengisi elektronnya mengisi DXY, satu di DXZ, satu di DYZ, satu di X kuadrat minus Y kuadrat, satu di DZ kuadrat, itu diisi satu semuanya penuh sampai 5 baru kemudian berpasangan. Nah, tapi aturan Hahn itu untuk ligan strong field itu agak susah dijalankan karena delta O-nya sangat tinggi. Ada pemisahan energi yang sangat besar sehingga nantinya tidak bisa digapai lagi, sehingga apa namanya, jadi prefer lebih baik berpasangan dulu daripada naik. Jadi nantinya DXY, DXZ, dan DYZ itu nanti akan berpasangan dulu, terisi 2, baru yang di atasnya. Nah, nanti di kuliah pertemuan-pertemuan selanjutnya juga masih akan dibahas. Nah, jadi ada energi, nah ini besarnya keseluruhan energi dari splitting ini nanti akan disebut dengan crystal field splitting energy, juga ditentukan oleh logam dan ligan, nantinya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, karena ini hitung-hitungannya. Sekarang yang masih gampang dulu. Nah, pengaruh ligan ini nantinya diterapkan pada suatu deret spektrokimia. Yang berada di sebelah kiri deret itu dikenal dengan ligan low fit, ligan lemah. Jadi ligan-ligan ini akan memilih untuk membentuk kompleks yang nantinya akan
medannya lemah, delta O-nya kecil. Tapi kalau suatu kompleks itu punya ligan yang di sebelah kanan, misalnya CN, EN ya, etilen diamin, siano, nah itu nantinya akan deltanya tinggi. Delta O-nya tinggi sehingga dia disebut ligan medan kuat. Nah ini deret spektrokimia ini biasanya dihafalkan, tapi kalau kita kan lagi pandemi ya, jadi nanti ujian juga kan open book semuanya, jadi Anda terserah aja, jadi tidak hafal pun nggak masalah, karena kan Anda nantinya buka buku. Nah, warna logam dari kompleks transisi, nah kita bicara warna kan, itu nantinya deltanya akan semakin bertambah ketika jadi ketika dia mendapatkan ligan yang medan kuat, misalnya amonia, etilen diamin atau siano, maka deltanya akan semakin besar. Dan kalau dia mendapatkan warna lemah, maaf ya, dia mendapatkan medan yang lemah, maka deltanya kecil, maka ini akan nantinya berhubungan dengan warna. Nah, jadi ini contoh medan lemah, ligannya ini ya, terutama air ya, paling mudah dihafalkan ya air sama OH minus gitu. Kalau yang kuat paling gampang ya amonia, etilen diamin, CO sama CN. Karbonil ya. Nah, jadi kita bicara warna sekarang. Kalau paramagnetisme sih gampang ya, elektronnya tidak berpasangan. Nah, jadi warna itu meliputi apa namanya? Jadi kompleks ini harus dia cenderung berwarna ketika dia mempunyai orbital D yang tidak terisi ya. Jadi kalau tidak terisi penuh ya. Jadi kalau kompleks dengan 10 elektron orbital D itu makanya biasanya tidak berwarna. Nah, kemudian kalau kompleks subkulit D-nya yang terisi sebagian, tidak terisi penuh, maka akan menunjukkan warna. Nah, jadi ini pengaruh pengaruh logamnya dari sini. Nah, kalau warnanya kayak apa itu tergantung dari ligannya. Nah, untuk membentuk warna kan suatu kompleks harus menyerap pada panjang gelombang tertentu dari cahaya tampak 400 sampai 700 nanometer. Nah, kemudian panjang gelombang yang tidak diserap akan ditransmisikan. Warna yang nampak itu adalah warna komplementer dari warna yang diserap. Jadi kebalik ya, kalau warna yang terserap artinya nanti akan ada warna komplementernya yang kita lihat secara mata. Nah, contohnya ya ini ya, jadi 400 sampai 700 itu makin panjang gelombangnya berarti makin kecil energinya, Anda mungkin sudah tahu. Dan kita biasanya menerima sinar misalnya matahari itu dalam monokromatisnya. Jadi apa namanya? Mono apa polikromatis. Jadi kita menerima keseluruhannya dalam warna putih ya, polikromatis ya. Jadi nanti kalau misalnya kayak di benar ya. Jadi nantinya kalau kayak di spektra UV kan ada monokromator. Nah, itu apa namanya mengubah dari sinar yang datang itu. Nah, ini contohnya kalau di UV kan ada visible light source-nya, kemudian ada monokromator. Nah, ini kalau sinar matahari berarti misalnya atau sinar dari lampu itu dari polikromatik ya, warna putih. Kemudian ada monokromator yang akan memecahnya menjadi warna pelangi ya, magicobinium, kemudian nanti jadi muncul tertembak ke sampel dengan panjang gelombang tertentu pada kekuatan tertentu nanti muncul di detektor. Nah, jadi warna yang terserap itu nantinya komplementer dengan warna yang teramati. Kemudian penyerapan radiasi UV tampak oleh atom atau ion molekul itu hanya terjadi jika radiasi memiliki energi yang dibutuhkan untuk menaikkan elektronnya dalam keadaan dasar menuju eksitasi. Nah, jadi kalau kayak gelombang IR itu nggak bisa mengeksitasi, tapi hanya ini ya. Tapi kalau UV bisa. Nah, kalau ya orbital berenergi rendah ke energi tinggi ya benar eksitasi. Kemudian energi cahaya yang diserap merupakan perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan eksitasi. Nah, contohnya di sini ketika ada cahaya putih yang masuk mengenai suatu sampel dan di sini ada warna merah yang terserap, maka yang akan kita amati adalah warna komplementer dari merah yaitu warna hijau. Dan di sini ada
elektron yang tereksitasi. Nah, jadi untuk kompleks logam transisi, delta berkaitan dengan energi cahaya tampak. Absorpsi menaikkan elektron dari subkulit D yang dibawa ke subkulit D yang lebih tinggi. Jadi dari misalnya dari T2G ke EG. Jadi Anda lihat di sini kalau misalnya ada yang delta O-nya tinggi atau rendah nanti akan berpengaruh. Nah, jadi warna cahaya yang diserap tergantung pada delta. Ketika deltanya besar, energi yang diserap cahaya lebih tinggi, panjang gelombangnya lebih pendek. Nah, kalau deltanya kecil, weak field ya, energi rendah yang diserap cahaya rendah. Panjang gelombang itu akan jadinya lebih panjang. Nah, karena delta itu tadi tergantung ligan sama logam, jadi nantinya warna yang terbentuk itu akan berbeda-beda. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini warna merah itu diserap pada kompleks MH2O 6 kali dengan kation 3+ ya. Itu kita lihat H2O itu adalah ligan lemah. Jadi dia akan menyerap, kompleksnya akan menyerap warna merah karena merah berada pada lower energy ya, energi yang lebih lemah, sehingga nanti akan memunculkan warna hijau. Nah, sebaliknya kalau ada kompleks etilen diamin itu logam kuat, ligan yang strong field, medan kuat ya, pengarah kuat, nantinya dia akan kompleksnya akan menyerap warna biru, di mana warna biru itu ada pada tingkatan energi yang lebih tinggi. Jadi ketika jarak antara deltanya, kalau kita lihat dibandingkan dengan slide sebelumnya, ini kan deltanya kecil ya kalau yang sebelumnya. Nah, sekarang ini dengan kompleks etilen diamin, deltanya jadi lebih tinggi, otomatis yang terserap itu nanti warna yang mempunyai energi yang lebih tinggi, misalnya biru. Maka yang tertampak adalah warna komplementernya, yaitu warna orange. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah contoh dari beda energi delta ya, delta ini apakah oktahedral semua? Ya mungkin oktahedral semua. Ini deltanya bisa kita lihat dari kiri ke kanan tuh makin naik. Nah, deltanya makin besar karena pengaruh ligan, sehingga karena ini logamnya sama ya, pasti pengaruh ligan. Nah, jadi warna yang terserap itu akan menjadi semakin muda dari kiri ke kanan karena delta O-nya berbeda-beda. Contohnya dari yang paling kiri itu hijau, kemudian setelahnya masih warna gelap violet, ungu, kemudian berikutnya warna kuning. Untuk yang delta O-nya sangat tinggi itu dia mencapai warna kuning. Nah, jadi kira-kira kalau kita simpulkan dari pertemuan kali ini, delta O itu berpengaruh ya terhadap warna dan jadi sifat logam itu ada paramagnetik itu nanti dipengaruhi banyak oleh logamnya, yaitu banyaknya pasangan elektron banyaknya orbital D yang tidak berpasangan, sementara kalau warnanya itu dipengaruhi dari ligannya, karena ligan ini menentukan delta O-nya ini. Jadi makin besar delta O-nya, maka warna yang terserap itu juga nantinya akan ada perbedaan energi, sehingga warna komplementernya yang muncul akan berbeda-beda. Nah, kira-kira cukup sampai di sini untuk pertemuan yang pertama. Untuk kali ini Anda bisa ini masih terdengar nggak suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Boleh, mungkin kalau mau ada, jadi untuk pertanyaan tidak harus hari ini atau kali ini, Anda bisa tulis di forum diskusi ya, yang di teori medan kristal, bisa ditulis di situ. Tapi kalau mau sekarang ada satu ya boleh, bisa dicoba open mic kalau memang mau, monggo.
Kalau saya bisa jawab, saya jawab sekarang. Kalau enggak ya, saya buka buku nanti saya jawab di forum juga, sama aja. Kebayang nggak materi kuliahnya?